Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar IPA dengan materi gangguan pada sistem pernapasan manusia. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Coba kalian amati gambar yang ada di hadapan kalian ini. Kira-kira apa ya yang sedang dialami oleh ketiga anak pada gambar ini? Ya, setelah kita amati, ketiga anak ini sedang menghirup udara yang kurang sehat. Ya, dapat dilihat pada gambar banyak kendaraan bermotor dan juga banyak asap yang keluar dari kendaraan-kendaraan tersebut. Artinya, anak-anak ini sedang menghirup udara yang tidak sehat, yaitu udara yang mengandung polusi. Sekarang coba kalian bandingkan dengan gambar ini. Ya, gambar ini udaranya tampak bersih dan sehat. Udara yang bersih banyak mengandung oksigen dan baik untuk pernapasan karena tidak mengandung zat racun atau bibit-bibit penyakit seperti yang terdapat pada asap kendaraan. Jika udara kotor yang kita hirup, maka pernapasan kita pastilah akan terganggu. Apa saja ya faktor penyebab gangguan pernapasan? Ya, faktor yang pertama adalah dari faktor fisik. Kemudian, faktor yang kedua adalah faktor penyakit. Dan faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Apa itu faktor fisik? Faktor fisik dalam gangguan pernapasan adalah faktor yang merupakan kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak orang tersebut lahir, sehingga menyebabkan gangguan pernapasan. Kemudian ada pula faktor penyakit. Faktor penyakit ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Penyakit tersebut diantaranya adalah influenza, tuberkulosis, tonsilitis, bronkitis, pneumonia, emfisema, dan asma. Ini adalah beberapa penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan. Yang ketiga adalah faktor dari lingkungan. Asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok dapat mencemari udara di sekitar kita. Udara tercemar dapat menyebabkan kesediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Dan juga udara pun akan terasa lebih pengap. Organ pernapasan manusia dapat terserang penyakit. Terdapat beberapa penyebab penyakit yang berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Kita akan membahasnya. Penyakit yang pertama adalah asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, udara dingin, rambut, bulu, atau bisa juga karena kelelahan. Gejala asma adalah dada terasa sesak, batuk, napas terasa berat, dan juga napas berbunyi. Pengobatan yang dapat dilakukan dengan memberikan inhaler. Alat tersebut berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung dengan cara diisap melalui mulut. Sekarang perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian ini. Gambar yang sebelah kiri ini adalah gambar saluran pernapasan yang normal. Sedangkan gambar yang sebelah kanan yang ibu tunjuk panah ini adalah gambar saluran pernapasan orang yang menderita asma. Bisa dilihat ya, lubang pada saluran pernapasan ini berbeda sangat jauh.
Berikutnya adalah flu. Flu adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejala utama dari flu adalah sakit kepala, demam, hidung tersumbat, badan terasa letih, dan juga nafsu makan berkurang. Pengobatan flu yang dilakukan adalah dapat meminum obat sesuai dengan resep dokter dan juga meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang bergizi, serta istirahat yang cukup. Penyakit berikutnya adalah bronkitis. Bronkitis adalah penyakit, infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejala dari bronkitis adalah batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatan bronkitis dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter, istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Nah, bisa kalian lihat di hadapan kalian ini, pada yang sebelah kiri, ini yang ibu tunjuk panah, ini adalah saluran bronkus yang normal. Sedangkan yang kanan ini adalah bronkus orang yang terkena bronkitis. Berikutnya adalah penyakit tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejala tonsilitis adalah membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Selain itu, muncul selaput putih di sekitarnya. Tonsilitis dapat dilakukan pengobatan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter, serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Nah, di sini bisa kalian lihat perbedaan antara tonsil normal dengan tonsil yang terkena tonsilitis. Bisa kalian lihat di sini ada dua gambar. Yang satu, yang sebelah kiri, ini adalah gambar tonsil yang normal. Ya, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah tonsil yang terkena tonsilitis. Nah, ini tonsilnya membengkak nih, yang ibu tunjuk dengan panah. Ya, tonsilnya membengkak, berbeda dengan tonsil pada tonsil yang normal, yang tidak terkena tonsilitis. Selanjutnya, pneumonia. Pneumonia adalah penyakit peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena bakteri Streptococcus pneumoniae, bisa juga karena virus atau jamur. Gejala pneumonia adalah batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan juga demam tinggi. Pengobatan pneumonia adalah dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Nah, di sini ya bisa kalian lihat, di sini ada alveolus yang normal. Ya, sedangkan yang bawah ini adalah alveolus yang terkena pneumonia. Berikutnya adalah emfisema. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus, sehingga paru-paru mengalami pembengkakan karena masuknya udara. Gejalanya adalah penderita mengalami sesak napas yang hebat. Penyebab emfisema adalah polusi udara dan zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Pengobatan dari emfisema adalah dengan minum obat sesuai resep dokter dan juga menjaga pola hidup yang sehat. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, ini adalah gambar bagian paru-paru yang normal yang sebelah kiri, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah yang terkena emfisema. Dan kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel di paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Tentu saja sel-sel ini adalah sel dari kanker yang dapat merusak paru-paru. Penyebabnya adalah zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Gejala dari kanker paru-paru adalah batuk terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah, berat badan menurun, dan juga nyeri di dada.
Pengobatan dari kanker paru-paru adalah dengan kemoterapi dan radioterapi. Nah, ini adalah gambar paru-paru sehat dan juga paru-paru yang terkena kanker paru-paru. Pada paru-paru yang sehat, warnanya merah muda seperti ini. Sedangkan paru-paru yang terkena kanker warnanya sudah menghitam seperti ini. Penyakit berikutnya adalah tuberkulosis atau TBC. TBC ini adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel di paru-paru itu mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Gejala dari TBC adalah penderita mengalami napas yang terengah-engah, demam, keringat di malam hari, dan berat badan yang menurun. Pengobatannya adalah dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Nah, di hadapan kalian ini adalah gambar dari paru-paru yang normal dan juga yang terkena TBC. Ini yang Ibu tunjuk dengan panah, yang sebelah kanan adalah gambar paru-paru yang normal. Sedangkan yang sebelah kiri ini adalah gambar paru-paru yang terkena TBC. Bisa kalian lihat ya perbedaannya. Nah, kalian telah melihat penyakit-penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia. Setelah melihat itu, kalian harus selalu menjaga kesehatan organ pernapasan ya, karena organ pernapasan itu sangat penting bagi tubuh kita. Lalu bagaimana ya cara memelihara organ pernapasan? Berikut ini cara-caranya. Menjaga kesehatan organ pernapasan yaitu bisa dengan makan makanan yang bergizi, kemudian berolahraga yang teratur, dan juga istirahat yang cukup. Kemudian cara yang berikutnya adalah dengan menghindari zat yang dapat merusak organ pernapasan. Nah, zat-zat ini biasanya terdapat dalam rokok. Jadi untuk memelihara organ pernapasan yaitu dengan tidak merokok dan juga menghindari asap rokok. Kemudian dengan menggunakan masker dan juga mengurangi makanan yang dingin. Kemudian juga dengan menjaga kesehatan lingkungan sekitar kita. Yaitu dengan membuat ventilasi udara di rumah. Kemudian membersihkan rumah dari debu dan juga dengan menanam tumbuhan agar udara di rumah kita bisa lebih bersih. Dan juga mencegah ruangan lembab. Jadi ini ya cara-cara untuk memelihara organ pernapasan. Yuk sama-sama kita jaga kesehatan organ pernapasan kita. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan Ibu kali ini ya. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.